Oke, saya langsung ke Mbak Sarah langsung menanggapi tadi yang disampaikan. Ini bukan prioritas utama programnya, bahkan ini melanjutkan tadi versinya. Dan nggak mungkin kata Bang Ciko. Nah, dipertegas lagi. Gimana Mbak Sarah? Apapun itu, kita kan bicara gagasan yang memang melihat kondisi saat ini. Dan harus bicara solusi. Semua punya solusi masing-masing, itu haknya masing-masing. Tapi pastinya kalau di Prabowo Gibran, kita melihat ini sebuah gagasan dan program yang sudah dijalankan di 76 negara yang memberikan investasi yang luar biasa. Dan prioritas. Setiap $1 yang diberikan kepada program ini mengembalikan atau menghasilkan $9 investasi untuk masa depan. Kalau kita ngelihat dari investasi. Dan ini saya juga tadi luruskan, kalau soal melanjutkan memang kita kan selalu menyatakan kita melanjutkan, kita bicara keberlanjutan dan penyempurnaan ya. Jadi hal-hal yang baik Pak Prabowo selalu mengatakan give credit where credit is due. Terima kasih. Jadi semua yang baik dari siapapun harus kita nyatakan bahwa itu program baik. Dan itu artinya kita kan selalu menyatakan semua adalah putra-putra terbaik bangsa. Jadi tidak ada satupun yang kita nyatakan sebagai musuh kita, tidak. Kalau itu adalah hal yang baik, ayo kita berarti gotong royong. Itu kan budaya kita. Gotong royong bagaimana caranya untuk memberikan solusi untuk bangsa ini. Nah, bicara lagi tadi soal saya luruskan. Ini bukan kita memotong. Anggaran sudah jelas, satu-satunya sektor yang secara undang-undang dinyatakan 20% itu harus dari APBN untuk sektor itu adalah pendidikan. Nggak ada yang namanya cutting, kita mau melanjutkan BLT, melanjutkan Bansos, melanjutkan Kartu Indonesia Pintar, melanjutkan Kartu Indonesia Sehat, bahkan menambahkan dengan Kartu Anak Sehat, menambahkan dengan Kartu Lansia dan seterusnya. Kita mau menyempurnakan, kita mau menambahkan. Kembali lagi bahwa ini suatu hal yang luar biasa dengan bahkan ya, kita ini bicara kalau dari segi anggaran dari mananya. Ya, salah satunya adalah bicara meningkatkan tax ratio yang saya harus luruskan, bukan meningkatkan pajaknya, tetapi menambahkan objek pajaknya, yang dimana artinya apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Kan itu pajak dari situ juga. Nah ini bicara juga bahkan kalau dari segi investasi, implementasi program ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2%. Menambahkan 1,8 juta lapangan pekerjaan dari decentralized kitchen. Di India ada namanya decentralized kitchen yang artinya dapur-dapurnya itu ada di setiap sekolah. Artinya lapangan pekerjaan. Petani, nelayan, peternak. Karena apa? Localized communities yang akan diberdayakan. Oke, jadi ini bisa multiple effect tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Sarah. Tapi saya mau menuju ke Mas Tauhid dulu. Mas Tauhid, kalau ini kita bicara konteksnya anggarannya dulu ya, Mas Tauhid ya, supaya komprehensif juga diskusi kita. Anggaran 400 triliun rupiah itu realistis nggak sih dengan kondisi ekonomi dan juga APBN kita saat ini, Mas Tauhid? Ya, saya kira begini, kalau kita lihat ya, tadi kan apa yang disampaikan Mbak Sarah hingga 2029 ya. Tentu kalau kita lihat, saya baca membedah ya dokumen, asumsinya adalah kenaikan pendapatan negara 23% PDB ya. Sementara Kementerian Keuangan memperkirakan hingga tahun 2027 masih sekitar 12% sampai 13% PDB. Itu penerimaan negara, bukan pajak. Pajaknya sekitar 10 sampai 11. Artinya ini menggenjot benar ke penerimaan pajak hingga di atas 15%. Nah, ini dari sisi itu mungkin pekerjaan beratnya sangat besar. Artinya belum kita bicara belanja begitu ya. Artinya ada penerimaan pajak. Nah, itu yang mungkin perbedaan asumsi inilah yang kemudian dianggap realistis begitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita hitung-hitung, saya juga pernah melakukan hitung dan menulis begitu. Kalau kita lihat katakanlah kenaikan pendapatan itu ditambah dengan kenaikan pajak hingga 11 sampai 13%, maka diperkirakan hingga 2029 itu penerimaan negara sekitar 3.500 triliun atau maksimum 4.000 triliun. Nah, dan belanja negara juga sekitar 4.100, 4.000 triliun. Artinya alokasi dana pendidikan, kalau kita undang-undang pendidikan kita, itu sekitar 20%, artinya sekitar 800 triliun. Nah,
Ketika 800 triliun nanti 2029, maka kalau separuhnya hanya untuk katakanlah untuk makan siang, kemudian buat ibu hamil, saya kira memang memakan separuh dari belanja pendidikan, saya kira masih perlu harus dirasionalisasi begitu ya. Karena separuh dari pendidikan hanya untuk situ saja, maka agak sulit begitu ya. Itu yang saya kira akhirnya kita harus bicara bahwa di situ juga kita belum bicara soal tenaga pendidikan, guru yang kita lihat kalaupun nanti kenaikannya sudah memakan lebih dari 250 triliun begitu. Dan juga untuk infrastruktur dan sebagainya. Artinya kita bicara dalam ruang lingkup pendidikan. Dari situ kesimpulannya ya kalau separuh dari anggaran pendidikan hanya untuk katakanlah belanja makan siang gratis dan susu, menurut saya menjadi tidak bisa masuk dalam kerangka APBN ini. Tentu ada upaya lain, begitu, itu yang mungkin harus dilakukan. Yang kedua, bisa saja kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita belajar dari India, problemnya sama. Mereka menghadapi kecukupan gizi dan juga kekurangan berat badan pada anak, begitu ya. Nah, dasarnya sama, World Hunger Index itu kita memang masih peringkatnya 70-an, dan memang yang kita lihat adalah yang paling mendasar pada umur yang paling bawah, misalnya anak begitu, umur SD ataupun yang masih PAUD itu, memang kita sekitar 10%-nya masih kekurangan gizi begitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat bahwa tidak semua katakanlah tidak semua jenjang pendidikan dibiayai hanya pada umur tertentu, atau katakanlah pada lokasi tertentu yang kekurangan gizi, mungkin akan jauh lebih visible kalau ketimbang semua harus dibiayai. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan penting. Yang kedua tadi perhitungan terhadap kenaikan pendapatan juga harus dilihat historikal kita. Kenaikannya memang nggak bisa langsung melonjak lebih dari 20 atau 30%, rata-rata hanya 6-7%. Nah, sehingga kalau 2029 rasanya agak berat kalau tadi sampai target dari visi Pak Prabowo sampai 23% PDB bisa terlampaui. Mungkin itu, Mbak. Ya, itu tadi. Ya, itu ada beberapa catatan tadi dari Mas Tauhid. Mbak Sarah juga mungkin bisa menanggapi ya, dan juga Mas Ciko maupun juga dari Bang Indra. Tapi usai jeda, sesaat lagi untuk Anda.